Dalam Bible Study kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Abraham. Kita akan belajar dari kehidupan mereka, Abraham dan Sarah ini adalah tentang iman mereka, juga tentang ketaatan mereka dan juga kesabaran mereka dalam menantikan janji Tuhan. Nah, kita akan ambil Bible Study ini dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal ke-22. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, dalam Roma 4 ayat 16 sampai 19 dikatakan begini. Saya bacakan 16 sama 17 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Jadi kita perlu catat bahwa kebenaran Abraham ini dia dibenarkan karena imannya supaya merupakan kasih karunia again and again. Ketika Tuhan panggil seseorang, Tuhan kasih dalam kehidupan mereka sebuah visi, itu semua berasal dari kasih karunia Tuhan. Bukan dibalik ya, bukan karena dia melakukan ketaatan, dia dapat kasih karunia, tapi jelas di sini mengatakan dia kebenarannya itu berdasarkan iman. Makanya kita konsisten. Kita bisa melihat bahwa kita juga diselamatkan itu karena kasih karunia melalui iman. Sama halnya dengan Abraham, walaupun dia adalah tokoh di Perjanjian Lama. Kasih karunia sehingga janji itu berlaku juga bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Puji Tuhan, janji ini berlaku buat kita semua yang kita mau hidup dalam kasih karunia iman dari Abraham ini. Ini kabar baiknya, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ini Paulus yang mengatakan. Ayat 17 mengatakan begini, seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman Abraham. Dia percaya dengan sangat bahwa Tuhan itu sanggup menjadikan apa yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, kalau kita melihat di dalam chronological Alkitab ini, Abraham, jadi namanya itu Abram, kemudian jadi Abraham, itu lahir kira-kira 2166 sebelum Masehi. Kita akan bisa lihat di petanya itu bahwa dia itu dipanggil Tuhan pada waktu di zaman Kejadian pasal 12. Jadi itu setelah peristiwa Menara Babel. Jadi Anda ingat ya, Kejadian pasal 11 itu adalah peristiwa mengenai Menara Babel. Again and again, setelah zaman Nuh, Tuhan membasmi seluruh manusia pada waktu itu. Tuhan ingin menebus, tapi kemudian manusia dengan egonya memiliki kesombongan, sehingga membangun Menara Babel. Karena itulah kita bisa melihat, again, di tengah kebobrokan manusia, di tengah kejatuhan, selalu ada redemption plan, selalu ada rencana keselamatan, penebusan, dan Abraham dipakai. Dan kalau kita kenal, pada zaman itu akan disebut dengan namanya perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. So what is the calling? Apa sih callingnya Abraham ini? Kalau Anda pernah belajar tentang kuasa perjanjian ya, paling keren itu sebenarnya perjanjian Abraham itu yang saya paling suka menurut saya. Kenapa? Karena biasanya dalam perjanjian itu ada berkat, ada kutuk. Tapi di dalam perjanjian Abraham ini tidak ada kutuk. Satu-satunya kata kutuk adalah terkutuklah orang yang mengutuk Abraham. Artinya apa? Ya, sama aja orang yang mengutuki dia akan mendapat kutuk. Yuk kita lihat di ayat pertama ya. Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Jadi dia harus pergi dari negeri, sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Jadi ini lihat, ini perintah Tuhan. Ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Berapa banyak kalau Anda mendengar janji ini specifically untuk Anda, Raymond, gitu ya. Kalau saya katakan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Wah, amin. Kita akan teriak seperti kalau kita terima berkat Tuhan setiap hari Minggu. Aku akan memberkati engkau. Membuat namamu masyhur. Amin. Dan engkau akan menjadi berkat. Tapi di sini kita lihat di ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Sebuah janji yang luar biasa. Paling enggak kalau kita belajar dari perjanjian Abraham itu, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Dan yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat Tuhan ada tujuan supaya Abraham menjadi berkat. Dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan yang keenam, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nanti kita akan bisa melihat dari fulfillment-nya, bagaimana Tuhan menggenapi janji tersebut. Makanya waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi suatu pendiri bangsa yang besar. By the way, bangsanya ini luar biasa. Bahkan kita bisa melihat sampai saat ini pun nama Abraham itu sangat dihormati. Paling enggak dari 3 kelompok agama yang ada di dunia ini. Bukan hanya bangsa ini diberkati, tapi semuanya keturunan Abraham. Makanya kita bisa melihat juga bagaimana dari keturunan Abraham ini lahir Yesus Kristus. Sehingga setiap dari kita bisa memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan dan diberkati tanpa adanya batas. Masalahnya adalah panggilan itu begitu besar. Tapi dari sudut pandang Abraham pada waktu itu, ada problem, ada pertanyaan. Dan saya percaya setiap kali Tuhan kasih panggilan dalam kehidupan kita, ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan Abraham pada waktu itu, bagaimana aku bisa menjadi bangsa yang besar? Sedangkan pada waktu itu dia dalam keadaan mandul dan belum mempunyai anak. Pertanyaan kedua mungkin yang dia tanya, Anda harus tahu bahwa dia itu hidup di zaman benar-benar kotanya itu adalah kota yang kaya, yang diberkati secara berlimpah. Nah, masalahnya adalah dia harus keluar. Bayangin, orang tua dari Abram sudah membangun, nenek moyangnya sudah membangun begitu rupa tanah Ur Kasdim itu. Tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, sedangkan dia harus meninggalkan semuanya. Meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Dia hidupnya terjamin pada waktu itu. Segala sesuatu yang dimiliki, tapi Tuhan itu menyuruh dia untuk pergi. Ingat, saudara, ketika Tuhan mengutus kita, firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu harus pergi. Supaya apa? Bisa menghasilkan buah. Kata ini konsisten dalam setiap panggilan. Nggak bisa kita duduk manis, tiba-tiba selalu kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Why? Because progressive vision or calling from God requires progressive faith and obedience. Ingat, panggilannya berdasarkan kasih karunia. Tapi respon kita membutuhkan iman. Bukan berarti kita saat ini ada ukuran iman kecil, iman besar. Tapi iman ini adalah pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana kita bisa trust Him, percaya kepada Dia, itu yang menentukan the level of obedience dari sisi manusia kita. Karena itu kita bisa melihat dalam setiap panggilan, every time He wants to go further, kita akan belajar challenges ini, bahwa setiap kali Tuhan mengajak dia melangkah ke next step, He has to let go something earthly and let God deal with the hindrances of the promises. Dia harus let go and let God. Dia harus meninggalkan sesuatu yang dia anggap saat ini itu berarti untuk bisa memperoleh panggilan surgawi, panggilan Tuhan. Dan Tuhan harus berurusan. Untuk itulah hari ini kita akan belajar untuk kita bisa melihat bahwa Abraham let go, meninggalkan sesuatu yang baik menurut pikiran dia, menurut pemikiran dunia pada saat itu, dan mengizinkan Tuhan berurusan dengan penghalang-penghalang janji itu. Yuk, kita lihat bagaimana Abraham's journey of progressive faith. Again, iman yang progresif itu bukan berarti bahwa ada iman yang kecil, besar, dan lain sebagainya. Mungkin itu benar, tapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana proses Tuhan untuk mempersiapkan Abraham ini menerima penggenapan janjinya. Sama seperti ketika orang yang biasanya cuma naik mungkin sepeda motor, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau naik mobil yang mewah banget. Mungkin dia bisa akan terima dalam sekejap barang yang luar biasa itu. Namun kalau dia nggak siap, dia harus tahu bahan bakar dari sepeda motor beda dengan mobil, gitu ya. Kita harus tahu bahwa biaya maintenance-nya itu mahal untuk mobil dan mungkin lebih murah untuk sepeda motor.
dan segala macam yang dia harus persiapkan. Karena itu kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan kehidupan kita. Karena panggilan Abraham itu besar, Tuhan harus mempersiapkan sehingga Tuhan harus berurusan dengan setiap hal yang menurut Tuhan akan menghalangi dia untuk menerima suatu panggilan yang besar itu. Makanya kita saksikan, kita sama-sama belajar the journey of Abraham faith atau Abraham's progressive faith.